Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda, Stambuk F551-18180. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika. Baiklah, tujuan saya buat video ini, saya akan menjelaskan materi audit sistem dari materi pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum lanjut ke audit sistemnya, teman-teman sekalian jangan lupa klik like, komentar terserah kalian, tergantung kalian bagaimana kalian menilai video saya. Dan jangan lupa klik subscribe. Di sini kan judulnya audit sistem ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sih audit sistem. Apa sih itu audit sistem? Baiklah, saya akan menjelaskan audit sistem menurut Google. Menurut Google, audit sistem informasi atau information system audit disebut juga EDP audit, Electronic Data Processing Audit, atau komputer audit merupakan suatu proses dikumpulnya data, dievokasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internet yang sudah sepadan, seluruh aktivitas dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, keadaan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Baik, itu tadi adalah pengertian menurut Google. Silahkan teman-teman sekalian share sendiri apa sih itu sistem informasi menurut Google. Pasti banyak yang keluar menurut para ahli dan menurut Google sendiri. Baik, saya akan masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu audit sistem informasi. Tadi kan sudah membahas pengertian audit sistem menurut Google, terlalu panjang ya. Sekarang saya akan jelaskan pengertian audit sistem yang singkatnya. Pengertian audit sistem ialah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pentingnya audit sistem. Audit sistem ini merupakan hal yang paling penting bagi organisasi untuk dapat menghindari kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kerugian karena penyalahgunaan komputer obsolete, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Yang terakhir adalah pemeliharaan kerahasiaan informasi. Tujuan audit yaitu ada 4: perlindungan set, integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem. Di sini tahapan audit sistem ada beberapa. Yang pertama, perencanaan atau planning. Di sini tahap perencanaan yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan managen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelola investigasi. Yang kedua, pemeriksaan atau lapangan, fieldwork. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Yang ketiga, pelaporan atau reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberi informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini. Yang keempat, tindak lanjut atau follow up.
Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Siapa yang melakukan audit itu sendiri? Yang pertama, internal audit. Biasanya dilakukan oleh organisasi itu sendiri, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Yang kedua, lembaga independen di luar organisasi. Dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dan perusahaan. Siapa yang diaudit itu sendiri? Yaitu manajemen, audit manager, IT spesialis ini yaitu network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Yang keempat, auditor. Tugas audit sistem. Apa saja sih tugas audit sistem? Di sini tugas auditor memastikan sisi-sisi penyerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Yang dia lakukan yaitu persiapan, review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit, follow-up audit. Kita masuk ke materi 3 yaitu audit process. Kita lanjut di introduction, proses audit. Serangkaian kegiatan audit untuk memastikan bahwa organisasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan regulasi dan kondisi pasar. Audit objektif. Di sini ada sasaran audit. Sasaran audit berasal dari eksekutif, regulasi, atau standar industri. Tergantung pada teks departemen, topik, atau langkah tertentu dalam aliran proses bisnis. Audit planning yaitu rencana audit meliputi lingkup audit, kedua kriteria audit, tiga tim audit. Internal control objektif, pernyataan kondisi atau keluaran yang diinginkan dari operasi bisnis, contohnya perlindungan aset TI, akurasi transaksi, kerahasiaan dan privasi, perubahan sistem IT yang terkendali, kesesuaian dengan kebijakan perusahaan. Tipe-tipe audit yaitu operational audit, financial audit, integrated audit, ICE audit. Reporting, aktivitas yang dilakukan yaitu sampaikan laporan kepada audit, jadwalkan closing meeting. Untuk audit internal, kirimkan tagihan ke audit, kumpulkan dan arsipkan seluruh dokumen dan berkas, update dokumen untuk kebutuhan audit lanjutan, kumpulkan feedback dari audit. Post audit atau follow up perlu dilakukan yaitu sebagai bentuk perhatian untuk mengetahui keseriusan audit dalam menindaklanjuti hasil audit. Untuk membantu audit dalam menindaklanjuti hasil audit jika diperlukan, agar auditor bisa lebih memahami komitmen manajemen bagi auditor eksternal dapat meningkatkan citra dan prospek kerjasama bisnis lanjutan. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan tentang audit sistem. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.